Karena Bang Risman itu nanti adalah sebagai saksi di persidangan. Ya. Jadi ada upaya, dugaan saya ya, ada upaya dari mereka untuk tidak membuat bahwa Risman itu akan menjadi saksi di persidangan nanti. Karena ini akan membuka semua yang di belakang itu ya selama ini yang dilakukan oleh mereka. Maka mereka melakukan yang namanya pelaporan dan pelaporan, termasuk dengan Bang Lecumanan dari Peradi Bersatu untuk itu. Ya, untuk hal itu ya kami melihatnya tidak ada kata mundur untuk kita hadapi. Disenggol dan baru aja kemarin dilaporin itu merasa terganggu juga nggak sih Bang ini? Enggak. Tuh selama 2 bulan ini kan saya fokus ya, hampir 3 bulan tapi masih switch ke sini. Tapi yang paling senyap saya 1,5 bulan ini fokus, inilah hasilnya. Oleh karena itu saya nggak mau memikirkan strategi mereka untuk mengganggu konsentrasi saya. Berikutnya saya akan mempersembahkan buku saya juga tentang Mas Wapres Gibran. Itu aja. Selain itu juga Gini, sebelum itu kita selesaikan ISBN. masalahkan juga dokter. Merasa terganggu juga nggak sih Bang? Enggak sama sekali. Ada. Itu ya. ISBN, Mbak. Biar ISBN dijelaskan dulu. Bang biar Arif, satu. Bang Arif. Maju sini, Banyak Bang. di sini aja. Jadi makasih banyak ya. Untuk percetakan buku ini Bang Rismon tidak terlibat sama sekali di ISBN. Ya kan, dari 10 orang manajemen semuanya tahu kalau ISBN itu yang buat percetakan. Jadi Bang Rismon tidak sama sekali menggiring kita atau memberi masukan untuk membuat ISBN. Jadi percetakan buku saya yang bertanggung jawab di buku itu di antara 10 orang ini. Karena memang saya tidak mau buku ini sama buku yang JWP, ya kan, di monopoli. Nah, buku ini saya sendiri yang kena. Dan di ISBN sekali lagi saya tegaskan Bang Rismon tidak terlibat di ISBN ini. Semuanya ada di penerbit, ya. Gitu. Untuk buku yang berikut ini ISBN-nya insya Allah pakai PT saya sendiri, ya. PT-nya kita rahasiakan dulu. Nanti Yang menarik begini, tunggu sebentar. Yang edisi pertama yang dilaporkan Bang Rismon itu yang mengenai Gage itu. Bisa dijelaskan untuk yang Gage itu penerbitnya siapa? Nah, Gage itu. memang di buku Gibran Endgame ini 2 kali percetakan. Cetakan pertama 5.000, kemudian yang kedua kita masuk 5.000, tapi baru 2.000 Bang Rismon minta di stop bukunya. Ya kan, jadi untuk yang 5.000 pertama ini memang yang buat itu ISBN-nya penerbit langsung. Di Bandung, namanya Kekas Bandung, itu yang buat. Lekas Bandung ya. Terus yang kemudian yang kedua ini itu ISBN sudah punya Bang Rismon sendiri. Ya. Jadi yang untuk 5.000 ini kita tidak tahu, itu yang buat percetakan sendiri, penerbitnya sendiri yang buat itunya ya. Nanti setelah pemanggilan saya akan jelaskan semuanya. Ya. Nanti Oke. cumi-cumi lah wawancara langsung. Ada Bang ya, hadapi laporannya dari Roy Surya Bang. Ya mereka kan sedang gini-gini, ditahan nggak ya gitu. Ngapain Jadi saya mungkin akan menjelaskan yang itu ya. Ini ada indikasi, ini dugaan saya. Karena Bang Risman itu nanti adalah sebagai saksi di persidangan. Ya. Jadi ada upaya, dugaan saya ya, ada upaya dari mereka untuk tidak membuat bahwa Risman itu akan menjadi saksi di persidangan nanti. Karena ini akan membuka semua yang di belakang itu ya selama ini yang dilakukan oleh mereka. Maka mereka melakukan yang namanya pelaporan dan pelaporan, termasuk dengan Bang Lecumanan dari Peradi Bersatu untuk itu. Ya, untuk hal itu ya kami melihatnya tidak ada kata mundur untuk kita hadapi ya. Karena semua yang telah kita lakukan adalah on the track ya, sesuai dengan kaidah hukum itu. Ya, jadi tidak ada masalah untuk itu. Silakan. Bang Rismon berarti ini bisa dibilang juga sebagai peluang waktu mereka P21 dong dengan ada laporan dari Untuk P21 kan sudah confirm. maksud saya karena sudah jadi karena takut jadi berusaha untuk mengalihkan. Kayaknya kita hanya menunggu penangkapan aja dan sidang, udah itu aja. Ya setidaknya mengganggu konsentrasi saya kan. Enggak jalan P21 udah saya clear. lapor. Jadi Ya kan? gini jawabannya ya. Kita udah berkali-kali dalam penegakan hukum ini ada yang disebut problem solving. Ini sebenarnya udah berkali-kali saya katakan. Kedua, ongoing concern. Ketiga, create case by case. Jadi menciptakan kasus lagi di atas kasus ini agar kacau balau. Ya. Jadi mereka ini sekarang masuk kategori ketiga, saya katakan bikin laporan lagi, create case by case. Itu dalam penegakan hukum sebenarnya cara yang memalukan.
jujur, kurang kerjaan. Jujur. Sebenarnya seperti yang dilakukan oleh kita ini sekarang RJ, ya itulah to the point. Selesai. SP3 to the point gitu loh. Jadi jangan bikin laporan lagi yang nggak perlu dilaporkan, laporkan juga. Dan belum tentu laporan itu semua diproses. Memang pekerjaan Polda Metro Jaya ini hanya mengurusi kita aja. Waduh, tidaklah. Jadi ingat itu ya, mereka masuk kategori circle case by case. Case by case. Bayangkan itu. Menciptakan masalah atas masalah. Bangsa ini pun tidak mau itu. Penegak hukum itu membobrokkan penegakan hukum di Indonesia. Saya kira itu rekanan ini kita Ya. tegas-tegas saja. Rekanan ini Mungkin kembali kalau saya tambahkan adalah lebih baik mereka itu berkonsentrasi bagaimana mengumpulkan barang bukti yang bisa di-challenge dengan barang bukti dari kami, dari Pak Jokowi, ya. 709 barang bukti itu. Karena selama ini ya perdebatan di media mainstream maupun di podcast dan sebagainya tidak pernah menunjukkan apa sih yang namanya barang bukti yang sahih yang menurut mereka. Karena selama ini yang dibawa itu adalah thumbnail repetible. dan repetisi propaganda. Thumbnail yang selalu ditunjukkan. Tetapi dan juga adalah ijazah Pak Jokowi yang diupload dari Dian Sandi. Tidak ada lagi yang dulu dia bawa-bawa yang namanya ijazahnya Pak Bambang. Karena sudah ketahuan bahwa ijazahnya itu ya ada gacat adamnya sama dengan yang dimiliki oleh Pak Jokowi. Yang itu juga dibuka oleh pihak mereka di media mainstream untuk bicara itu. Jadi kalau kita berharap, sudahlah, ya konsentrasilah saja bagaimana nanti bertemu di pengadilan untuk itu. Kalau melapor, memang hak konstitusi mereka. Tadi dikatakan oleh Bang Jamada Girsang, apakah itu semua diproses? Belum tentu untuk itu. Tapi kita dikatakan untuk itu, kita siap untuk itu. Dikatakan juga apa yang dikatakan oleh mereka, bahwa kita takut. Tiada kata takut di dalam diri kita, karena kita ini adalah benar melawan kezaliman mereka untuk itu. Ya. Pihak Polri juga melaporkan terkait adanya dugaan fitnah, Bang, yang abang sebarkan di beberapa Iya, bebas dia melapor. Yang pasti rujukan saya adalah at least berita Tirto ID. Kalian semua bisa baca. Per 2018, surat 1 Mei 2018 dari Kemenpora, itu ada tagihan. Nah, tagihan itu kan berdasarkan dari LHP, laporan hasil pemeriksaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Di situ kan ada lampiran juga dikasih PDF-nya, bahwa di situ Rosyuro ditagi 210 unit lensa kamera yang digondol dia. 210 unit, seharga total 2,1 miliar. Yang kedua, jadi jangan disepelekan panci, Kak. Yang kedua, ya mahal-mahal itu. Kamera digital itu ada 208 unit, seharga 1,49 miliar. Terus ada juga peralatan studio gambar, itu 262 unit, seharga 1,3 miliar. Banyak ya, ya. Banyak gitu, total itu ada 600 sampai 700 item. Itu untuk apa kaitannya, relevansinya dengan tugas dia sebagai Menpora gitu loh. Dan itu masih ditagih oleh Kemenpora sampai September 2018. Itu loh isi konten saya. Artinya apa? Lu jangan menuntut moralitas orang lain tinggi, mengaca lu. Ada jejak digital lu. Gitu loh. Ya, jadi jangan setelah dilaporkan saya bungkam. Besok saya akan bahas lagi itu terus serial itu. Ya.